Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penanggulangan kebakaran. Namun, sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengenal nama-nama dari kelompok ini sendiri. Yang pertama, ada Muhammad Usman Alwi dengan NIM 017. Yang kedua ada saya sendiri, Simon Fransweli S dengan NIM 022. Yang ketiga ada Fauzi Widya dengan NIM 024. Yang keempat ada Andika Ferdi dengan NIM 026. Dan yang terakhir ada Marcelinus Chandra dengan NIM 027. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya semua harap fokus sehingga ilmu yang diberikan tidak berlalu dengan sia-sia. Kita masuk ke materi yaitu bahaya kebakaran. Nah, pasti bertanya, apa sih definisi dari bahaya kebakaran sendiri? Nah, bahaya kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan oleh adanya nyala api yang tidak terkendali. Kita sudah mempelajari tentang definisi dari bahaya kebakaran. Pasti ada dong cara pencegahannya. Cara mencegah ini sendiri merupakan pilihan utama dalam teknologi penanggulangan kebakaran. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang pencegahan kebakaran. Definisi pencegahan kebakaran sendiri ialah segala usaha yang dilakukan agar tidak terjadi penyalaan api yang tidak terkendali. Selanjutnya kita masuki materi yang sebenarnya, yaitu mengenai penanggulangan kebakaran. Definisi dari penanggulangan kebakaran sendiri ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian untuk memberantas kebakaran. Kita sudah mempelajari definisi-definisi di atas. Selanjutnya, kami dari kelompok 8 memberikan pertanyaan. Soalnya yaitu, yang pertama, apa penyebab kebakaran selain api? Yang kedua, apa definisi dari penanggulangan kebakaran? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelinus Chandra Agusta, NIM 1905-0754-027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang dasar hukum. Dasar hukum yang pertama yaitu 1. UU nomor 1 tahun 1970 yang isinya adalah dengan perundangan ditetapkan persyaratan keselamatan kerja untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang kedua yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 186/MEN/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Dan dasar hukum yang ketiga yaitu pencegahan kebakaran menurut Kepmen nomor 186/MEN/1999 adalah mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran di tempat kerja yang meliputi: pertama, pengendalian setiap bentuk energi; kedua, penyediaan sarana deteksi alarm memadamkan kebakaran dan sarana evakuasi; ketiga, yaitu pengendalian penyebaran asap, panas, maupun gas; yang keempat, pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja; yang kelima, penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berskala; dan yang keenam adalah memiliki buku rancangan penanggulangan keadaan darurat kebakaran. Dari beberapa dasar hukum yang saya sebutkan tadi, ada beberapa pertanyaan yang bisa kelompok kami sediakan. Pertanyaan pertama yaitu, kenapa diperlukan dasar hukum yang mengatur penanggulangan tersebut? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada dasar hukum yang menyangkut tentang bahan dasar alat penanggulangan api? Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ferdi Arfiansyah, NIM 026. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang strategi pemadaman. Strategi pemadaman dibagi menjadi dua, yaitu teknik pemadaman dan juga taktik pemadaman. Teknik pemadaman adalah cara mempergunakan alat dan perlengkapan sesuai dengan standar yang telah ditentukan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Dan yang kedua adalah taktik pemadaman, yaitu cara menganalisis situasi agar dapat melakukan tindakan dengan cepat dan tepat. Lalu timbul pertanyaan, mengapa teknik dan taktik pemadaman diperlukan? Dan yang kedua, apakah pemerintah atau dunia mewajibkan masyarakat untuk memahami teknik atau taktik pemadaman? Terima kasih, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Widya Syafulasari dengan NIM 1905075404. Saya akan menjelaskan mengenai penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran sendiri terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama adalah kelalaian, yang kedua kurangnya pengetahuan, yang ketiga peristiwa alam, yang keempat penyalaan sendiri, dan yang kelima adalah kesengajaan. Yang pertama yaitu kelalaian. Kelalaian merupakan faktor terbanyak penyebab kebakaran. Contohnya adalah merokok di tempat yang tidak semestinya, seperti di tempat yang dekat dengan bahan bakar yang mudah terbakar. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan tentang pencegahan kebakaran merupakan salah satu faktor yang tidak boleh diabaikan. Contohnya dari kurangnya pengetahuan ini adalah tidak mengerti akan jenis bahan yang mudah terbakar, tidak mengerti tanda-tanda bahaya kebakaran, dan tidak mengerti proses terjadinya api. Yang ketiga yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam sendiri dapat menyebabkan kebakaran, diantaranya adalah gunung meletus, petir, dan juga panas matahari. Yang keempat yaitu penyalaan sendiri. Api bisa terbentuk apabila terdapat 3 unsur, yaitu bahan bakar, oksigen, dan juga panas yang bertemu dan menyebabkan reaksi rantai pembakaran. Yang kelima yaitu kesengajaan. Contohnya adalah sabotase, penghilangan jejak, ataupun mengharap pengganti dari asuransi dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah segitiga api. Api sendiri dapat terbentuk apabila terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama adalah bahan bakar, yang kedua oksigen, dan yang ketiga adalah panas. Ketika 3 bahan ini bertemu, maka akan menghasilkan reaksi berantai pembakaran, dan suatu tempat dapat dikatakan masih memiliki keaktifan pembakaran bila kadar oksigennya melebihi dari 15%, sedangkan bila kurang dari 12% maka tidak akan terjadi pembakaran. Selanjutnya yaitu adalah klasifikasi kebakaran. Bertujuan untuk memudahkan dalam menentukan cara pemadamannya. Terdapat 4 klasifikasi kebakaran, yaitu yang pertama adalah klasifikasi di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadaman api ringan (APAR). Klasifikasinya adalah kelas A yaitu bahan bakar padat bukan logam, kelas B bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar, kelas C instalasi listrik bertegangan, dan kelas D adalah kebakaran logam. Selanjutnya yaitu klasifikasi Eropa. Klasifikasi di Eropa sesudah tahun 1970 mengacu pada Commit European Denormalization sebagai berikut, yaitu kelas A bahan bakarnya bila terbakar meninggalkan abu, kelas B bahan bakar cair seperti bensin, solar, spiritus, dan sebagainya, kelas C bahan bakar gas seperti LNG maupun LPG, kelas D bahan bakar logam contohnya magnesium, potasium. Yang kemudian yaitu adalah klasifikasi Amerika National Fire Protection Association atau NFPA. Yang pertama adalah kelas A yaitu bahan bakarnya bila terbakar meninggalkan abu, kelas B bahan bakar cair atau yang sejenisnya, kelas C kebakaran karena listrik,
dan kelas D adalah kebakaran logam. Selanjutnya yaitu klasifikasi American US Coast Guard. Yang pertama yaitu adalah kelas A, yaitu bahan bakar padat. Kelas B, bahan bakar cair dengan titik nyala lebih kecil dari 170 derajat Fahrenheit dan tidak larut dalam air, misalnya bensin dan benzema. Kelas C, yaitu bahan bakar cair dengan titik nyala lebih kecil dari 170 derajat Fahrenheit dan larut dalam air, misalnya etanol dan aseton. Kelas D, yaitu bahan bakar cair dengan titik nyala lebih besar atau sama dengan 170 derajat Fahrenheit dan tidak larut dalam air, misalnya minyak kelapa maupun minyak pendingin trafo. Kelas E, yaitu bahan bakar cair dengan titik nyala sama dengan atau lebih tinggi dari 170 derajat Fahrenheit dan larut dalam air, misalnya gliserin dan etilen. Kelas F, yaitu bahan bakar logam, misalnya magnesium dan titanium. Dan yang terakhir adalah kelas G, yaitu kebakaran karena listrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi. Saya akan menjelaskan slide 18 sampai 22. Di sini, di slide 18 ada media pemadam api, yaitu air, busa, karbon dioksida, gas salon, dan bubuk kering kimia. Dan di slide selanjutnya ada alat pemadam api ringan, yaitu apar jenis air, jenis busa, jenis karbon dioksida, jenis gas salon, dan pasca gas salon, dan bubuk kimia kering. Dan di slide selanjutnya ada sistem pemercik otomatis seperti sistem pipa basah, sistem pipa kering, dulu sistem pre-action system yang biasanya diletakkan di atap-atap untuk mencegah kebakaran menjadi lebih besar, dan biasanya ada di gedung-gedung besar. Dan di slide selanjutnya detektor kebakaran. Nah, fungsi dari detektor kebakaran yaitu untuk mendeteksi adanya kebakaran sebelum kebakaran itu membesar. Dan macamnya adalah detektor asap, detektor nyala, dan detektor panas. Dan di slide 22 ada pertanyaan. Yang pertama, apakah pemercik otomatis dan detektor kebakaran bekerja sama secara bersamaan? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan detektor kebakaran dan pemercik otomatis mengalami malfungsi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.